Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara, rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis
dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto memulai lawatan perdananya ke luar negeri sebagai presiden pada Jumat 8 November pagi. Setidaknya ada 5 negara yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo dalam perjalanan selama 16 hari. Adapun Prabowo meninggalkan Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, diantar oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menko Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Sugiono hingga Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Diki Mutia Hafid. Sebelumnya, dalam rapat kabinet yang digelar pada Rabu 6 November, Prabowo mengungkapkan dirinya akan berkunjung ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Kunjungan ke China dilakukan pada tanggal 8 hingga 10 November 2024 atas undangan dari pemerintah setempat. Prabowo pun dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan menghadiri agenda penting lainnya. Kemudian berlanjut ke Amerika Serikat pada 11 hingga 12 November. Belum diketahui apakah Prabowo akan bertemu dengan Donald Trump yang baru saja memenangi Pilpres AS atau tidak. Setelah dari AS, Prabowo menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC di Peru, berlanjut ke KTT G20 di Brasil. Prabowo mengakhiri lawatan ke luar negeri dengan mengunjungi Inggris untuk bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Terkait kunjungan ke luar negeri ini, Prabowo menegaskan dilakukan demi kepentingan rakyat dan negara. Lawatan ini sekaligus jadi momen untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara tersebut.